Syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan sehingga rencana kita, agenda pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkades gelombang kedua di Kabupaten Kepulauan Aru yang berlangsung pada tanggal 22 November tahun 2022 dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan boleh dikatakan berhasil. Sekalipun ada pada beberapa desa terjadi sedikit persoalan, itulah dinamika yang seringkali terjadi dalam suatu proses politik. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena Pilkades itu adalah suatu proses politik, sehingga pasti ada plus minusnya. Ya, bagi mereka yang berhasil pasti tidak akan memunculkan keberatan ataupun sanggahan dan lain sebagainya, gugatan dan lain sebagainya. Tapi yang tidak puas pasti ada hal-hal tertentu yang pasti muncul lewat gugatan atau keberatan yang disampaikan. Mungkin beberapa waktu ke depan kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa harapan kita untuk gelombang kedua pelaksanaannya 50 desa ya. Tapi dalam perjalanannya 49 desa siap melaksanakan Pilkades, kecuali salah satu desa Gomo-Gomo tidak melaksanakan pemilihan kepala desa. Dan saya perlu sampaikan bahwa semuanya berlangsung dengan baik. Khusus untuk desa Lola, ya saya katakan tadi 49 desa sesungguhnya dia masuk. Ya, dia masuk, tapi dalam proses pelaksanaan desa ini juga tidak melaksanakan pemilihan kepala desa. Dengan demikian dari 49 desa yang merupakan harapan kita, yang sesungguhnya itu mereka sudah siap, tapi desa Lola pada akhirnya juga tidak terlaksana. Jadi 48 desa telah melaksanakan pemilihan kepala desa dan hasilnya telah kami dapat, dan berita acara pun telah kami peroleh. Hasil pemilihan juga kami peroleh, kotak suara juga kami sudah peroleh dari 10 kecamatan pelaksana Pilkades di Kabupaten Kepulauan Aru. Dapat saya sampaikan bahwa khusus untuk Lola yang tidak dapat melaksanakan Pilkades itu karena persoalan DPT, daftar pemilih tetap, yang dikomplain atau dipermasalahkan oleh calon tertentu. Dalam proses itu memang terjadi ada tindak anarkisme yang dilakukan terhadap ketua panitia pemilihan. Tapi pada saat itu juga sebenarnya ada upaya dari panitia tingkat kecamatan, ya, dalam hal ini juga Pak Camat, ya, Muspika tingkat kecamatan Aru Tengah Timur, berupaya untuk melakukan mediasi, ya, melakukan pendekatan langsung di desa Lola. Namun sesuai informasi yang kami dapatkan, calon yang bersangkutan tidak mau menerima untuk ada dalam komitmen, ya, ada dalam pembicaraan, ada dalam upaya mencarikan solusi. Dia tidak menerima. Akhirnya waktu itu ada komunikasi yang dibangun oleh camat dengan kami pada saat itu, dan saran kami ke Pak Camat terkait untuk desa Lola, waktu itu kami sampaikan bahwa kaji saja dari sisi keamanan, ya, apakah bisa dimungkinkan untuk pelaksanaan pada saat itu atau tidak. Kalau dari sisi keamanan tidak dimungkinkan atau tidak berpotensi sewaktu-waktu menimbulkan masalah, baiknya jangan. Tidak bisa dipaksakan karena kondisi waktu itu tidak, menurut Pak Camat, tidak ada jaminan bahwa berlangsung pasti aman. Dengan demikian Pilkades desa Lola pun tidak terlaksana, dan kotak suara untuk desa Lola dikembalikan ke kecamatan dan saat ini di kecamatan. Mungkin sementara seperti itu. Baik, mungkin terkait dengan desa Tongwatu, Gomo-Gomo. Desa Gomo-Gomo ini perlu saya sampaikan bahwa pada saat penetapan calon itu ada terdapat 2 calon.
yang dimana ada 3 calon yang menyampaikan berkas. Dalam hal ini saudara mantan kepala desa Abdul Manaf Baun, ya, saudara Abdul Manaf Baun. Nah, dalam penetapan itu selesai, ya kita berpikir saja bahwa sudah tidak ada masalah. Tetapi dalam perjalanan calon atas nama saudara Abdul Manaf Baun ini menyampaikan keberatan. Keberatan itu karena dia digugurkan secara sepihak oleh panitia tanpa ada suatu konfirmasi yang jelas. Menurut beliau bahwa dia sudah memenuhi syarat. Dia sudah memenuhi syarat sebagai calon. Dan kenapa dia menyatakan itu? Karena panitia sendiri lewat ketua panitia menyatakan bahwa berkas-berkasnya sudah lengkap. Namun tiba-tiba pada saat penetapan yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos dan oleh karena itu tidak diakomodir sebagai calon. Justru itu makanya dia sampaikan keberatan ke panitia pemilihan tingkat kabupaten. Keberatan itu disampaikan secara tertulis. Lalu pada saat itu kita lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat kita sudah mengundang calon yang bersangkutan. Kita sudah mengundang ketua BPD, kita sudah mengundang juga panitia pemilihan untuk hadir di Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Jadi pada saat itu sebenarnya panitia sendiri sudah menyatakan untuk segera mau menetapkan ulang. Di lantai 2 kantor Dinas PMD, ketua panitia bahkan menyatakan bahwa selesai kita rapat waktu itu, ketua panitia bahkan sempat menyatakan, saya pikir sudah mau penetapan saat ini juga. Lalu saya bilang sabar, kita kan setidaknya siapkan berita acara. Nanti besok pagi baru kita melakukan penetapan. Ternyata pada saat besok pagi mereka tiba, ya ternyata pembicaraannya sudah lain lagi. Mereka berkeras menyatakan bahwa yang bersangkutan tetap digugurkan dan keputusan panitia untuk penetapan calon itulah yang dipakai. Lalu dalam perjalanan tiba-tiba lagi muncul keberatan dari calon yang bersangkutan, Pak Abdul Manaf Baun ini. Dia menyampaikan keberatan dan keberatan itu langsung disampaikan ke Pak Bupati. Ada juga tembusan disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan informasi kajian bahwa tahapan proses penyelesaian itu sudah berlangsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat, tidak diterima, sementara panitia sendiri mengakui bahwa yang bersangkutan itu setelah memenuhi syarat. Lalu pada saat itu kita komunikasikan dengan Pak Bupati, kita dipanggil ya ke ruangan Pak Bupati karena pada saat itu saat saya dipanggil calon sudah ada di situ. Calon sudah ada dengan surat keberatan. Lalu Pak Bupati meminta kita untuk mempelajari persoalan ini dan selanjutnya lalu keluarlah surat Bupati. Surat Bupati itu mengarahkan untuk mengikutsertakan calon ini dengan catatan panitia melakukan kembali penetapan kembali calon oleh karena menurut kajian menurut penilaian secara cermat dia memenuhi syarat. Kenapa? Karena panitia waktu itu mempermasalahkan pada 2 hal. Yang pertama adalah calon harus menyampaikan laporan akhir masa jabatan. Anggapan panitia bahwa laporan akhir masa jabatan itu harus sampaikan ke panitia. Tapi sebenarnya bukan di situ maksudnya. Laporan itu disampaikan ke bupati melalui camat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan surat keterangan tidak memiliki tanggungan. Surat keterangan ini itu dia masuk dalam persyaratan tambahan. Kenapa dia tidak ada dalam Permendagri 112?
Tetapi ini hanya satu persyaratan yang mewajibkan kepala desa untuk bagi mereka yang kepala desa atau mantan kepala desa yang ingin mencalonkan diri, yaitu menyampaikan laporan akhir masa jabatan dan sekaligus dengan surat pernyataan tidak memiliki tanggungan terhadap desa dan keuangan negara. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan terhadap keuangan desa dan negara itu dibuat oleh yang bersangkutan. Hanya persoalannya menurut mereka harus diketahui oleh ketua BPD. Di situ ditandatangani oleh camat, ya, ditandatangani oleh camat. Jadi panitia menganggap bahwa itu satu kesalahan. Artinya penyampaian itu pada saat itu tidak disampaikan pada saat pemeriksaan berkas. Nanti pada saat penetapan, nanti datang masalah baru muncullah pendapat atau argumentasi itu. Jadi surat itu ya sebenarnya masuk dalam satu kewajiban calon, tapi tidak serta-merta untuk menggugurkan persyaratan krusial, ya, persyaratan krusial yang mestinya harus dipenuhi, ya. Itu juga satu kewajiban bagi calon yang merupakan mantan kepala desa, tapi apakah dengan surat itu lalu menggugurkan semua persyaratan lain? Kan tidak juga. Karena itu tidak masuk dalam persyaratan secara nasional yang diatur dalam Permendagri 112. Nah, dengan demikian Gomo-Gomo tidak diikutsertakan, dan kami juga telah menyurati berdasarkan surat bupati itu. Kami telah menyurati ketua BPD sebagai solusi harus melakukan pergantian terhadap panitia pemilihan, karena sesungguhnya panitia pemilihanlah yang memiliki kewenangan terkait dengan itu. Kami tidak mungkin menetapkan calon. Yang menetapkan calon itu kan panitia. Yang demikian oleh karena panitia tidak melaksanakan surat bupati, kami telah juga menyurati BPD, karena kewenangan membentuk panitia pemilihan adalah BPD. Tapi BPD juga sepertinya tidak mau juga untuk melakukan pergantian panitia, dan demikian khusus untuk desa Gomo-Gomo juga tidak terlaksana. Tidak tahu nanti kapan kita akan mencari cara solusi lain, bagaimana caranya sehingga harapan kita kepemimpinan desa Gomo-Gomo itu kepemimpinan definitif, ya. Karena saya berpikir ya kepemimpinan definitif itu lebih memiliki rasa tanggung jawab. Artinya bukan saya mengabaikan pejabat kepala desa, tapi sungguhnya kepemimpinan itu harus didasari dengan sumpah janji dan dalam jabatan. Kalau sekedar hanya pejabat kepala desa dalam 6 tahun, wah, desa itu nanti diarahkan seperti apa? Baik, harapan kita itu nanti dalam perkembangan, ya, dalam konsultasi dan komunikasi lanjut kira-kira solusi apa yang dipakai, ya nanti itulah yang nanti kita usahakan supaya desa ini juga bisa akan termasuk desa lola juga demikian. Baik, terima kasih.